Kok belum dibales-bales ya? Nah, pemirsa, saya sudah membuat janji dengan salah satu anggota DPR RI. Beliau adalah seorang perempuan tangguh dan selalu berhubungan dengan masalah hukum. Lah, kok masalah hukum sih? Bukan, maksudnya profesi beliau ini adalah seorang pengacara tadinya awalnya. Sekarang beliau menjadi seorang anggota DPR RI dan sedang mengisi 30 hari pertamanya pada saat setelah beliau dilantik beberapa waktu lalu. Nah, perempuan parlemen hadir ke hadapan Anda bersama saya, Yusri Hayanti. Anak pertama dari pasangan Dr. Andes Laode Nur Ahmadi dan Waode Siti Salma ini pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan idealisme dan dedikasi tinggi, ia giat melakukan pembelaan hukum atas kasus-kasus yang menimpa di semua kalangan masyarakat. Nah, pemirsa, saya sudah tiba di ruangan Ibu Waode Nur Zainab. Kalau misalnya tadi mungkin pemirsa melihat ya, saya janjian dulu nih ya lewat message bersama beliau. Ternyata saya udah dipanggil. Langsung masuk ruangannya, langsung kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Saya mau mengkorek pribadi yang seru banget pada episode kali ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Senang sekali aku ketemu deh akhirnya deh. Pemirsa nih ya, pemirsa. Nama lengkapnya Ibu Waode Nur Zainab. Tapi ternyata Ibu ini punya banyak sekali panggilan. Kadang dipanggilnya Waode, kadang dipanggilnya Zainab, bisa juga dipanggil Zain, bisa juga dipanggil Ena, atau ada panggilan Yayang, En. Jadi kita mau panggil yang mana nih Bu? Silakan, nyamannya Mbak Ius apa gitu? Berarti kita panggil, kalau misalnya manggilnya Ibu Waode, banyak Bu ya untuk namanya Waode, kan panggilnya Ibu Zain. Bu, kalau misalnya ya Bu ya, dengan melihat dengan kondisi saat ini, Ius melihat bahwa Ibu mengisi 30 hari pertama bertugas di gedung DPR RI. Kok bisa sih dari profesi pengacara terus kemudian langsung terjun masuk ke gedung DPR RI, terjun ke politik? Apa memang ini sudah direncanakan terlebih dahulu atau bagaimana? Jadi begini, saya ini pengacara yang lebih mengkhususkan ke kasus-kasus yang terkait dengan keuangan negara, keuangan daerah. Sehingga melibatkan tentu saja pejabat-pejabat publik dari berbagai partai politik ya. Nah, suatu ketika saya diminta oleh Bapak Hatta Rajasa waktu itu untuk bergabung di Partai Amanat Nasional. Kebetulan memang sejak saya sekolah, masih kecil, dekat juga dengan Bapak Amin Rais. Dan kita punya hubungan emosional gitu. Dan ketika saya diajak, saya lihat platform partainya samalah dengan ideologi yang kita jalani, yang kita selama ini kita pegang. Jadi menurut saya Partai Amanat Nasional saat saya waktu di 2014 saya kira partai yang cukup baik buat saya untuk terjun ke partai politik begitu. Sehingga ajakan beliau untuk menjadi caleg saya iakan gitu, dan kita ikut sosialisasi sejak 2013. Tetapi pada saat pemilu di 2014 suara saya yang saat itu menurut tim kita banyak gitu ya, ada puluhan ribu, tapi ya sudahlah karena itu politik. Saat itu juga kita tidak punya saksi untuk menjaga suara kita, jadi ya udah suara kita mengecil dan kita tidak tampil sebagai pemenang. Gak apa-apa, saya kemudian kembali lagi ke dunia saya sebagai pengacara. Alhamdulillah banyak perkara-perkara yang cukup bagus yang diharapkan oleh hampir semua pengacara untuk menangani perkara itu saya bisa tangani, sampai akhirnya kemudian di 2013 itu di Juli kalau nggak salah atau Agustus saya disampaikan oleh DPP PAN bahwa saya akan mengisi kursi PAW
dari anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional yang kebetulan pindah ke partai sebelah. Ya begitulah kira-kira ceritanya. Nah, tapi kan pada saat itu kan Ibu cinta sekali dengan profesi Ibu sebagai seorang pengacara. Oh banget, karena sejak saya lulus sekolah, puluhan tahun saya memang berkecimpung di bidang advokat, tidak pernah ke pekerjaan yang lain. Ibaratnya anak tangga, kita sudah sampai ke anak tangga atas, itu kita melewati dari anak tangga pertama. Kita lalui dan itu banyak sekali tantangan, banyak sekali suka dukanya. Dan memang saya menikmati betul menjadi lawyer. Namun ya karena panggilan tugas negara juga sih ya, menurut saya begitu. Karena ini panggilan tugas negara, saya waktu itu sebagai caleg kan. Dan itu memang ketika ada posisi ini, tentu saja juga saya harus menerima itu sebagai tanggung jawab saya ketika saya menjadi caleg. Dan ini juga tentu harapan bagi konstituen yang memilih saya. Jadi mereka berharap sekali ketika memilih saya duduk di DPR mampu memperjuangkan aspirasi mereka. Jadi ya harus saya terima. Begitu. Kalau misalnya nih ya Bu ya, kita tuh browsing nama Ibu saja, misalnya kita bahas anak-anak sekarang, kita browsing, kita googling nama Ibu. Ibu tuh semuanya saya melihat catatannya adalah Ibu selalu mengedepankan nilai keadilan. Apalagi kan memang ini profesi Ibu sebagai seorang pengacara. Apakah memang nantinya untuk masalah nilai keadilan ini bisa Ibu wujudkan pada saat Ibu berada di gedung DPR RI ini? Yakin nggak Bu? Pada saat misalnya memang kan kita lihat Bu, ada yang mengatakan bahwa alih profesi loh, kadang-kadang yang namanya jadi politikus kan kita bilangnya banyak yang mengatakan ini dunia abu-abu soalnya. Ini begini, yakin nggak sih Bu? Dunia politik dengan dunia advokat tuh sebenarnya nggak jauh berbeda juga. Jadi ibarat mata uang, dia dua sisi mata uang yang juga tidak bisa dipisahkan sih sebenarnya. Jadi seorang advokat, kalau kita lihat di luar negeri misalnya, siapa sih? Obama. Obama dulu dia lawyer. Kalau seorang politisi berasal atau basically dia ada lawyer, saya kira lebih matang. Karena politik ini kan adalah sesungguhnya seni meraih kekuasaan. Dan kemudian ada pembagian kekuasaan, namanya itu kan soal teori-teori politik. Nah, adapun hukum itu kan dia dan norma yang menata itu semua. Sehingga sebenarnya antara politik dan hukum memang saling berhubungan. Jadi kalau saya sekarang masuk ke dunia politik, memang baru sih secara politik praktis, memang saya baru belajar. Tetapi sesungguhnya apa yang saya jalani sekarang di DPR gak jauh-jauh beda sebenarnya dengan apa yang saya jalani sebagai advokat. Misalnya begini, ketika saya menjadi advokat, tentu saja saya terbiasa terjun ke masyarakat. Kita mencari fakta, ya kan? Kita untuk memperjuangkan misalnya klien, itu kan kita harus turun ke lapangan, mencari fakta, kemudian kita menghimpun semua itu, ya kemudian kita rumuskan dalam satu pembelaan, kita kaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku misalnya. Adapun menjadi politisi sama dong. Bagaimana seorang politisi, anggota DPR RI, dia mampu memperjuangkan aspirasi masyarakatnya kalau dia tidak turun. Kalau dia tidak turun ke masyarakat. Menjalankan 3 fungsi, fungsi anggaran, fungsi legislasi, kemudian satu fungsi pengawasan, ini akan bisa optimal kalau dia turun. Dia cari fakta di lapangan, dia dengarkan aspirasi masyarakat di lapangan. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan anggaran, untuk menyusun peraturan misalnya. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan pengawasan. Dia akan turun ke lapangan karena masyarakat itu adalah mata dan telinganya pemerintah. Dari situ kemudian dia himpun itu, dia aspirasi tadi dia perjuangkan. Makanya ketika saya turun kemarin 1 bulan ini saya reses, ada kundapil dan reses. Saya tanya ke masyarakat tempat dapil saya, selama ini saudara-saudara saya kan setiap 5 tahun mengikuti pemilihan, pernah nggak bertemu langsung dengan anggota DPR-nya misalnya atau DPRD provinsi? Hampir semua tempat mereka sampaikan kami nggak pernah bertemu langsung, nggak pernah berinteraksi. Pertanyaannya terus apa yang kemudian bisa diperjuangkan kalau anggota DPR-nya tidak turun, kan begitu. Nah, tapi kalau misalnya nih Bu, setidaknya profesi yang sudah Ibu sangat cintai, pengacara itu, ini kan setidaknya akan seperti ditinggalkan untuk sementara, karena memang Ibu akan fokus menjadi seorang politikus. Sebenarnya apa yang menarik Ibu untuk bisa benar-benar meninggalkan untuk sementara profesi yang benar-benar Ibu sudah cintai demi masyarakat di dapil? Pertama, karena memang perintah undang-undang.
Tidak boleh dong seorang anggota DPR merangkap jabatan menjadi advokat. Iya. Begitu pula advokat nggak boleh merangkap jabatan menjadi pejabat publik. Itu jelas undang-undangnya, sehingga memang itu harus ditinggalkan. Kalau pertanyaannya misalnya, kenapa Ibu memilih menjadi anggota DPR, tidak kemudian tetap meneruskan sebagai pengacaranya? Karena bagaimanapun masyarakat Sulawesi Tenggara ada sebagian yang memilih saya, yang mengharapkan saya memperjuangkan aspirasinya ketika pemilu 2014. Jadi pada saat saya ditunjuk untuk PAW, saya pikir inilah saatnya di mana saya akan memperjuangkan aspirasi mereka. Gitu, makanya sudah kita cuti dulu di mana? Di advokatnya, kemudian kita jalankanlah tugas negara. Waktu nggak banyak nih ya Bu ya untuk sampai habis masa jabatan yang sekarang, hitungan bulan setidaknya. Target awal, target apa yang akan Ibu lakukan di saat mengisi beberapa bulan ke depan ini? Target apa yang akan Ibu lakukan? Yang pasti begini, tidak jauh dari fungsi saya sebagai anggota DPR. Ya. Itu tadi memaksimalkan pengawasan, kemudian menjalankan fungsi legislasi. Kebetulan kita di Komisi 2 juga lagi ada membahas RUU pertanahan. Ya. Tetapi sesungguhnya seharusnya jabatan saya ini agak lebih panjang, karena pengangkatan saya sebagai anggota DPR itu oleh Presiden sejak 2018 November kalau tidak salah. Tapi karena saat itu memang masih ada tugas-tugas saya sebagai advokat tadi yang mesti saya selesaikan, karena tidak bisa merangkap jabatan, sehingga saya menghadap langsung kepada pimpinan DPR, juga kepada Sekjen untuk meminta penundaan. Nah, pemirsa, kalau misalnya masalah minta penundaan untuk dilantik, biasanya nih kalau misalnya saya tahu, kalau mau jadi anggota DPR ini pengennya buru-buru dilantik ya Bu. Tapi kok Ibu Waode atau misalnya Ibu Zainab, yang saya akan panggil Ibu Zainab, kok minta penundaan ya? Ada apa sebenarnya? Saya akan tanya di segmen berikutnya ya, jangan kemana-mana. Masih bersama kami tentunya di Perempuan Parlemen. Perempuan yang lahir di Raha, Sulawesi Tenggara pada tanggal 22 Agustus 1972 ini merupakan wakil dari Partai Amanat Nasional yang bertugas di Komisi 2 DPR RI. Waode Nur Zainab mulai eksis di tingkat nasional sejak kemunculan kasus korupsi yang menimpa sahabat dekatnya. Saat itu ia kerap selalu mendampingi kliennya yang menjalani berbagai persidangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan seputar kasus tersebut. Profesinya yang akrab dengan dunia pengacara ini kerap membantu masyarakat luas dalam membantu pihak-pihak yang ingin mencari keadilan. Pemirsa, masih bersama Ibu Cantik, Ibu Waode Nur Zainab. Saya senang sekali memanggil beliau dengan nama Ibu Zainab. Tapi sebenarnya ya panggilan dari sang suami itu, panggilan yayangnya itu Bu EN loh. Punya banyak nama kecil. Ini mungkin ada satu kesan ya dari saudara, teman-teman, arti dari sosok Ibu Zainab itu sendiri. Padahal kalau misalnya sesuai rencana nih pemirsa, untuk pengangkatan atau pelantikan beliau harusnya tuh di Desember 2018. Tapi Ibu menunda, diminta penundaannya beberapa bulan ke depan. Akhirnya Ibu dilantik sekitar tanggal 13 Februari 2019 yang lalu. Mengisi 30 hari beliau. Tapi saya mau menanyakan ya pemirsa, kok bisa sih pelantikan ditunda? Kenapa Bu minta penundaan? Ya, menjadi anggota DPR itu amanah. Jadi menjadi pejabat negara itu sebenarnya bukan segala-galanya, itu adalah amanah. Ya. Menjalankan profesi sebagai advokat ketika ada klien sedang diperiksa di persidangan, itu juga adalah dalam rangka menjalankan amanah saya sebagai advokat. Saya mengibaratkan, ini juga saya sampaikan kepada pimpinan DPR ketika saya menghadap, ibaratnya ada pasien yang mau dioperasi, sudah berada di ruang bedah, ruang operasi, tiba-tiba ditinggal pergi oleh dokternya. Jadi kita tidak boleh begitu. Ini adalah ada amanah juga dari orang-orang yang ingin dibela, secara hukum ingin dibela.
mendapat keadilan gitu. Apalagi ini sedang dalam proses persidangan. Ya. Di situ kan kita betul-betul di persidangan itulah seorang lawyer dia betul-betul fight membela kliennya, menyampaikan fakta-fakta yang sekiranya itu mendukung kliennya, membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Itu ada satu perjuangan memang bagi seorang advokat. Nah, saat-saat seperti tadi ini, ternyata dilalahnya kalau kata orang Jawa, kok saya gitu loh mau diangkat jadi anggota DPR. Ya tentu saya ingin menyelesaikan ini dulu lah. Makanya saya sampaikan bahwa menjadi pejabat negara itu, anggota DPR itu bukan segala-galanya, itu adalah amanah. Sama dengan amanah ketika saya harus jalankan juga sebagai advokat di dalam persidangan. Ternyata memang begitu ya pemirsa. Jadi Ibu Zainab maunya adalah diselesaikan terlebih dahulu satu persatu sebelum memang masuk dan fokus menjadi seorang politikus. Tapi kesan saya punya komitmen. Kesan saya, Ibu ini memang selalu apa adanya atau semua serba apa adanya. Ibu bisa menjadi seorang pengacara atau advokat. Ibu juga bisa menjadi seorang politikus yang sampai saat ini saya sudah melihat langsung pemirsa. Tapi Ibu bilang sama saya tetap Yus, emak-emak biasa. Bahasa emak-emak biasa itu ternyata Ibu lakukan sekarang loh pemirsa. Masih mengurusi keluarga dengan memasak semua masakan di rumah untuk suami dan anak-anak. Begitupun juga dengan kegiatan atau bagian keseharian Ibu yang selalu saja punya hobi untuk membaca Al-Quran. Plus juga baca buku. Ayo anak-anak muda sekarang, bisa nggak kayak Ibu? Ini kalau misalnya Bu ya, nanti kan akan berjalan Ibu ke depannya, beberapa bulan ke depan Ibu harus punya banyak PR besar mungkin di sini. Bisakah semua rutinitas ini bisa dijalankan dengan maksimal Bu? Ya, sebagai manusia biasa tentu saya punya keterbatasan lah. Dengan ya tentu saja memohon keriduan. Tentu saya lebih memohon keriduan kepada suami dan anak-anak. Kebetulan anak saya satu di boarding school, yang satunya lagi sedang dapat beasiswa di luar negeri, yang sekarang ya sisa suami di rumah yang kita juga mohon ridhonya. Memang waktunya akhirnya karena memang harus ke dapil dan memang harus banyak aktivitas lebih banyak di luar. Itu mohon ridho karena sebagai manusia biasa tentu punya keterbatasan gitu. Bentuk dukungan seperti apa Bu dari suami dan anak-anak pada saat Ibu memang menjabat saat ini sebagai seorang anggota DPR? Yang pasti mereka selalu mendoakan, selalu mendoakan. Semoga aman, selamat, lancar, sukses, barokah. Itu bait doa yang selalu dipanjatkan gitu. Bu, tapi kan pasti anak-anak ada nggak Bu merasa bahwa mungkin ibunya sibuk sebagai seorang pengacara, berbeda dengan ibunya sibuk sebagai anggota DPR. Ada nggak sih Bu kekhawatiran anak-anak, aduh mama akan jauh lebih sibuk dari sebelumnya? Adakah Bu? Iya, waktu di awal mereka juga ke saya begini, jangan-jangan sekarang lebih banyak di Kendari, di kampung Nenek Ode, manggil ibu almarhum Nenek Ode gitu. Di kampung Nenek Ode daripada di sini. Jadi memang mereka sudah merasa bahwa pasti ibunya akan lebih banyak di luar daripada di rumah gitu. Cuma barangkali karena sekarang anak saya masih satu di boarding school, satu di luar, jadi nggak begitu terbebani sayanya. Lain halnya kali kalau mereka di rumah ya. Sekarang bebannya sebenarnya kepada suami. Tapi alhamdulillah itu deh, kita mohon ridho. Bu, menjadi seorang politikus itu sebenarnya ini memang benar-benar cita-cita Ibu dari dalam hati nggak sih awalnya? Kalau Ibu bisa mengingat-ingat dulu, ini merupakan salah satu cita-cita Ibu nggak sih? Sebenarnya tidak, jujur tidak. Oh iya? Jujur tidak. Dulu ini kan perjalanan sebenarnya. Menjadi politis ini bagian dari perjalanan hidup. Cita-cita masa kecil saya apa ya dulu itu? Saya seneng ilmu bumi dulu ya. Jadi saya cita-cita dulu pengen jadi apa sih, orang yang apa? Jadi dulu pengen banget saya geologi gitu. Jadi orang yang biasa di luar, di alam gitu, melakukan penelitian dulu sih cita-cita zaman kecil pengen begitu. Terus kemudian sekolah ternyata, nah ini ada cerita zaman saya kecil. Jadi di tahun 90 itu sekolah-sekolah menolak siswa yang berpakaian hijab. Jadi saya ditolak lah oleh sekolah-sekolah favorit di kampung di Sulawesi Tenggara. Dan akhirnya saya masuk sekolah swasta yang namanya Al-Ikhlas, Alia Al-Ikhlas, yang itu juga ada pendidikan Islam, dan saya tentu saja karena itu sekolah Islam, jadi saya boleh menggunakan jilbab.
keterbatasan sekolah saya saat itu membuat saya agak, ini namanya sekolah baru ya, saya juga tahun kedua sekolah swasta yang juga tidak dikenal orang, tetapi karena idealisme saya harus saya gunakan hijab, saya sekolah di situ. Ada timbul kekecewaan karena ada keterbatasan fasilitas sekolah, tetapi lama kelamaan saya termotivasi, saya harus bangkit gitu. Jadi yang tadinya saya sudah sempat terpuruk, saya mencoba bangkit dan saya beralih haluan. Yang tadinya cita-citanya pengen jadi peneliti ilmu bumi dan sebagainya, beralih haluan. Sudahlah, di sini tidak lengkap untuk ilmu eksak, saya belajar ilmu sosial. Sampai akhirnya kemudian saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Disitulah benar-benar saya ingin menjadi lawyer. Dan saya suka sekali menjadi lawyer. Nah, ketika dalam perjalanan ini, karir saya kan saya berhadapan dengan banyak politisi. Banyak politisi karena saya menangani memang terkait keuangan negara, keuangan daerah yang melibatkan para politisi. Nah, disitulah saya melihat, saya mulai muncul ketertarikan gitu di dunia politik. Artinya begini, suatu saat barangkali saya bisa juga nih menjadi anggota DPR seperti mereka gitu, pemikiran saya. Berarti ada semangat besar Bu yang men-trigger Ibu bisa sampai sekarang. Tapi ada nggak sih cerita sedihnya? Cerita Pada saat memang perjalanan Ibu menjadi seorang politikus atau misalnya Ibu mengejar berbagai mimpi Ibu, ada nggak sih dalam perjalanan hidup Ibu itu yang paling sedih yang Ibu pernah ingat? terkait karir ya. Terkait karir? Terkait karir pertama tadi itu soal sekolah yang saya tidak bisa Sekolah? diterima. Itu zaman saya masih kecil loh, masih SMA, baru kelas 1 SMA, saya ditolak oleh sekolah-sekolah favorit, sekolah negeri karena saya pakai hijab. Itu pukulan yang besar buat saya. Saya sempat drop, saya tidak masuk sekolah berhari-hari, berbulan-bulan bahkan, berhari-hari, dan itu down. Saya berusaha bangkit. Itu keterpurukan yang pertama, yang apa? Zaman saya masih kecil karena kita mau mengadu kemana? Nggak boleh, kita memang aturannya nggak boleh pakai jilbab. Sementara saya mempertahankan idealisme saya, ideologi saya harus pakai hijab. Perempuan Muslim yang saya yakini begitu yang saya pelajari. Tapi kemudian alhamdulillah kita bisa bangkit. Alhamdulillah kemudian saya punya prestasi-prestasi sampai mewakili Sulawesi Tenggara. Artinya saya mengalahkan sekolah-sekolah favorit tadi. Gitu. Itulah di situ saya mulai bangkit. Kemudian ketika saya sudah berkarir, tantangannya berat. Tantangannya berat karena apa? Karena saya menghadapi situasi di mana tidak sesuai sejatinya dengan idealisme lagi kan, idealisme lagi. Di mana misalnya ternyata saat itu masih saya lihat, saya alami benar bagaimana hukum itu bisa diatur sedemikian rupa. Ini kan berat banget, tantangan buat saya. Begitu pula masuk ke dunia politik, di mana money politik begitu kencang, menggunakan kekuasaan dengan ingin meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Ini tantangan. Tapi bagi saya tantangan yang besar tentunya ada peluang yang besar. Kita tetap dengan idealisme kita, dengan integritas kita, dan kita yakin kok semua sudah ada yang menentukan. Ini dia pemirsa, aku jadi dapat jawabannya Bu. That's why kenapa Ibu Zainab ini benar-benar ingin membela sebuah keadilan. Karena memang ternyata memang ada cerita yang memang cukup selalu mengingat Ibu dari kecil, bahwa memang pada saat Ibu menggunakan hijab, ini merasa didiskriminasikan. Pada saat memang mau melamar atau misalnya mau masuk ke sekolah manapun tidak diterima. Dan perjuangan yang begitu berat untuk bisa bangkit pada saat kita sedang jatuh. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Perempuan Parlemen. Nama lengkap Ibu adalah Waode Nur Zainab, yang berarti adalah cahaya yang diambil dari salah satu nama dari istri Nabi Muhammad. Indah banget namanya. Tapi saya tadi tuh ya sebelum segmen ini sebenarnya saya tertegun sekali. Saya kenapa? Karena saya melihat sosok Ibu Zainab ini perempuan yang begitu tangguh. Satu hal yang memang membuat mungkin saja beliau menjadi seorang pengacara adalah pada saat memang rasa sebagai seorang perempuan yang menggunakan hijab dan kemudian didiskriminasikan, tidak bisa masuk untuk bersekolah dimanapun, sehingga akhirnya ada satu sekolah swasta yang menerima beliau sebagai seorang siswa dan di sana beliau berprestasi. Awalnya Ibu bercita-cita atau Ibu merasa senang sekali dengan yang namanya dekat dengan alam.
tapi semuanya ini bergeser karena memang ibu ingin menciptakan atau menghadirkan selalu nilai keadilan bagi kita semua, terutama untuk keadilan mulai dari diri sendiri. Betul begitu ya Bu ya? Iya. Jadi kalau misalnya rasa saat itu, apakah ibu juga jadi ada nggak sih Bu nilai-nilai aku tuh benci, kenapa aku mesti dibedakan atau bagaimana? Apakah ini juga salah satu hal yang ibu jadinya membuktikan saat ini bahwa aku bisa? Iya. Ini suka sedih, asli sedih karena saya masih sangat kecil, umur 16 tahun. Waktu saya dari SD itu prestasi bagus sekali kalau di tempat saya itu. Selalu nggak cuma juara kelas, juara umum lah ya anak-anak kita, SMP begitu. Kemudian saya sempat pindah ke Jawa, masuk ke ada disekolahkan ke pesantren begitu, tampil sekolah juga tapi sekolah pesantren, kemudian balik lagi. Jadi saya sudah belajar agama pakai hijab. Nah di tempat saya itu kemudian saya merasa tersisihkan ketika saya tidak bisa masuk sekolah-sekolah itu. Saya yang punya cita-cita luar biasa ya, anak remaja yang punya semangat, tiba-tiba merasa kandas gitu, saya tidak bisa sekolah di situ. Akhirnya ada satu sekolah yang saya sebut, saya terima kasih buat sekolah saya, namanya Alia Al-Ikhlas. Itu sekolah baru 2 tahun. Saya masuk di sekolah itu, yang sekolah tentu saya keterbatasan fasilitas begitu, ya saya harus bisa maklum gitu. Tapi saya karena alhamdulillah saya bisa pakai hijab, saya bisa sekolah di situ, saya terima sebenarnya. Tetapi gitu, karena situasi saya yang masih muda, yang punya cita-cita, punya ya semangat yang begitu tinggi untuk belajar, tiba-tiba jadi kandas gitu. Jadi saya merasa saya kehilangan kesempatan gitu karena saya pakai hijab. Tapi guru-guru saya gitu membangkitkan semangat saya sampai ada satu momen, alhamdulillah waktu saya ikut lomba cerdas cermat P4 masih ada waktu itu, saya sampai juara nasional. Ada lomba-lomba pidato, lomba apa gitu sampai bisa mengalahkan sekolah-sekolah. Jadi waktu itu akhirnya timbullah satu motivasi, satu semangat bahwa saya harus bisa punya prestasi. Saya harus buktikan bahwa ternyata hijab itu tidak menghambat saya berprestasi. Justru saya semakin semangat menunjukkan bahwa dengan saya pakai hijab ini, insya Allah prestasi saya akan semakin baik dan saya akan tunjukkan bahwa saya mampu bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang tadi katanya favorit yang tidak mau menerima saya. Bu, kalau bisa dibilang ini 30 tahunan yang lalu Iya, ya Bu ya, tapi rasa itu. Iya. Apa yang membuat ibu, saya jadi ikut merasakan sedihnya saat ini. Iya. Apa Bu? Karena Rasa saya masih sedih terlalu itu, muda. rasa sedih apa yang ibu masih ingat? Adakah bentuk perlakuan sampai ibu saat ini masih merasakan sedih itu? Saya tidak sekolah. Bisa bayangkan saya tidak sekolah. Sekarang saya masuk kadang tidak, dan itu berlangsung berbulan-bulan. Kalau boleh barangkali saya sudah dikeluarkan dari sekolah. Tapi rupanya guru saya, guru pembimbing di sekolah itu melihat barangkali ada sedikit potensi saya. Kemudian saya dibangkitkanlah semangat saya. Saya diminta untuk aktif di organisasi sekolah, itu namanya OSIS. Alhamdulillah kita punya prestasi. Bayangkan sebagai anak kecil, anak remaja, kandas begitu saja cita-citanya gitu, hanya gara-gara tidak boleh pakai hijab. Itu membekas banget sampai sekarang. Ya, jadi saya nggak kebayang anak saya bisa mengalami itu, tapi alhamdulillah tidak ya. Jadi berkaca-kaca juga pemirsa karena ikut merasakan apa yang ibu rasakan. Bu, bagaimana dengan orang tua saat itu pada saat memang melihat anaknya didiskriminasi dari sekolah-sekolah favorit, padahal memang benar-benar anaknya ini sangat berprestasi. Yaudah, orang tua saya mendukung, alhamdulillah memberikan, terutama ayah saya. Selalu beliau sampaikan ayah saya bahwa nak, kita berjiwa besar. Jadi orang beriman tuh harus berjiwa besar, dia harus punya prasangka baik sama Allah. Bahwa Yesus ini dibalik tantangan yang besar, pasti kamu punya peluang yang besar. Dan alhamdulillah lulus berprestasi, jadi mahasiswa juga alhamdulillah mahasiswa berprestasi ya. Perjalanan ini maksudnya bahwa hijab itu tidak menghambat kita untuk berprestasi. Saya tunjukkan itu di masa saya. Moto hidup ibu apa yang ibu buat sekarang? Moto saya menjalankan pekerjaan apapun dalam kehidupan ini, niatnya harus niat amal solih ya. Itu motonya. Niat amal solih artinya memang kita punya yang harapan bahwa akan diberikan balasan oleh Allah.
Dan itu saya lakukan dalam semua pekerjaan saya, sehingga tidak ada beban. Ketika kita melaksanakan pekerjaan sebagai politisi sama, kita terjun ke masyarakat karena ada nilai amal solihnya, amal kebaikan yang kita yakini kita akan dapat itu balasannya mesti kebajikan di sisi Allah. Jadi bukan hanya instan. Ketika misalnya saya menghadapi klien, membantu klien, bukan semata-mata karena saya dibayar. Dan itu saya sampaikan ke semua lawyer-lawyer saya, staff-staff saya, termasuk ART kita, bahwa selalu kita harus ada niat amal soleh dalam hati. Karena kalau kita cuma sekedar niatnya menjalankan pekerjaan karena misalnya sekarang gaji saya sebagai anggota DPR, hanya itu yang saya dapat. Tapi ketika saya niatkan amal soleh, saya akan dapat jauh lebih besar, itu di sisi Allah, dan Allah yang akan ngatur. Allah Maha mengetahui apa yang baik buat saya. Keran-keran rezeki itu akan dibuka di mana-mana, gak usah khawatir. Berarti apa bukti nanti yang akan Ibu realisasikan untuk misalnya konstituen nanti di Dapil? Apa Bu yang akan Ibu berikan untuk para konstituen di sana? Yang saya berikan kepada konstituen adalah sesuai dengan janji saya, memperjuangkan aspirasi mereka. Anggota DPR itu tidak perlu janji. Yang perlu dilakukan adalah dia turun ke masyarakat, dia ketemu masyarakat, dia keep in touch dengan masyarakat. Apa sih yang masyarakat alami? Apa yang mereka butuhkan? Itu yang harus dia perjuangkan. Jadi dia nggak perlu janji. Jadi kayak kantor ini nggak perlu ada kursi, meja kerja. Karena kantor ini cuma buat tempat, ya sebentar buat sholat, kita keluar lagi. Karena kerja kita di lapangan, ketemu dengan masyarakat. Paling di DPR kita rapat-rapat dengan DPR. Selanjutnya kita harus turun ke masyarakat. Jadi kalau ada anggota DPR tidak pernah turun ke masyarakat, itu menjadi aneh. Karena kita memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu tugas kita. Bukan tugas kita bangun jalan, bukan tugas kita. Tugas kita mencari aspirasi. Legislatif itu kan, legislator logos ya kalau bahasa bahasa Latinnya itu kan bicara. Itu aja tugas kita. Speechless, ini speechless. Karena memang pertama kali saya sampai di ruangan ini, pertanyaan saya cuma satu pemirsa, kok nggak ada meja kerja? Ternyata memang di akhir episode kali ini terjawab sudah bahwa memang ruangan Ibu ini tidak ada ruang meja kerja sama sekali ya, Karena Bu. kerjanya di lapangan, masyarakat. Karena memang untuk di lapangan, dan ini memang dibuat untuk bertemu dengan banyak orang, saling bertukar pikiran, bisa dipakai juga ruang untuk beribadah. Dan saya Bu, kalau misalnya Ius boleh berkata bahwa ini memang baru pertama kali menemukan sosok seperti Ibu. Oh, terima kasih. Aneh ya? Speechless. Dan ternyata memang benar nggak bisa untuk berjanji banyak, karena pada saat memang masyarakat ataupun konstituen berharap bahwa ini bukti saja yang akan Ibu berikan, turun ke lapangan untuk membantu para konstituen dengan menyerap seluruh aspirasi dan bisa memberikan yang terbaik untuk semua Masyarakat tuh konstituen. hanya butuh kita hadir. Mereka menyampaikan aspirasinya, aspirasi itu kita perjuangkan. Dia butuh kehadiran wakilnya gitu. Ini kalau pemirsa, saya sudah banyak bawa episode untuk perempuan parlemen, tapi kenapa kok di episode kali ini saya speechless banget ya? Kita benar-benar turun sih Mbak, jadi kita tahu benar apa yang mereka butuhkan dari wakil rakyat itu apa. Dia cuma butuh kehadiran kita. Senang sekali Bu, senang sekali. Tapi memang sayangnya ini ada keterbatasan waktu. Harusnya memang Ius ingin bertanya banyak. Nanti bisa bertanyalah Ibu di luar acara ini ya Bu ya. Ini kita mau tebak-tebakan sama Ibu. Oh, okay. Ini memang masih agak berkaca-kaca sih ya. Iya, makanya kesuka sih, nggak enak banget. Ini masih agak berkaca-kaca loh pemirsa. Karena ingat cerita Ibu tadi, tapi seperti biasa kalau perempuan parlemen mau ditutup harus ada yang namanya kita tebak-tebakan ya. Nah, Bu, ini harus berpikir cepat, tidak boleh lama-lama mikirnya, harus jawabnya cepat. Kalau disuruh memilih, misalnya dunia politik, hukum atau pers? Hukum lah. Wah, tetap nggak bisa dipungkirin. Advokat, penasehat, atau konsultan hukum? Advokat. Kenapa? Advokat tuh bisa jadi konsultan, bisa jadi penasehat hukum. Penasehat hukum tentu dia advokat. Iya. Tapi pidana atau perdata? Dua-dua sebenarnya sih menarik, tapi saya lebih milih pidana. Pidana. Soalnya kalau perdata, Ibu, kalau suruh milih Sulawesi Tenggara,
Jombang atau Yogyakarta? Sulawesi Tenggara lah. Kenapa? Kelahiran kita di Ih, situ. aku ikut ya Bu kalau ke Leluhur kita sana. di situ. Nih, kalau misalnya membela sebagai seorang pengacara, lebih baik membela pejabat, public figure, atau memang masyarakat kecil? Wah, nggak bisa kalau ini nggak bisa nggak ada dikotominya sebenarnya. Karena apa? Mhm. Kasuistis ya. Kalau saat misalnya saya menghadapi satu perkara, di sisi sekarang ini saya menghadapi pejabat publik misalnya, berhadapan dengan masyarakat. Kok sisi pejabat publiknya yang benar, ya itu yang berjalan. Tapi kan ini masyarakat mau tahu Bu, kalau Ibu disuruh milih. Kalau misalnya ada masyarakatnya yang benar, masyarakatnya kita belain. Nah, Gitu ya, artinya pemirsa memang ya. tidak bisa nggak bisa ada dikotomi antara milih siapa sama milih siapa, memang tidak boleh ada dikotomi. ingat, kalau Ibu disuruh pilihnya ya mau bela pejabat, public figure, apa masyarakat, kita duluan yang akan Iya, dipilih Ibu. masyarakat. Pasti yang benar yang kita bela. Masyarakat. Pasti masyarakat yang kita belain. Jadi Iya. udah pasti itu. Tapi itu dia, semua kita berada di atas hukum ya. Artinya kebenaran itu nggak bisa kita dikotomikan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kebenaran itu berpihak kepada masyarakat, masyarakatnya harus kita belain. Itu udah pasti. Jadi selalu berada di atas kebenaran itu. Duh, selamat berjuang buat Ibu Zainab. Terima kasih. Ini adalah perempuan pejuang buat saya saat ini, pemirsa dari Sulawesi Tenggara. Senang sekali karena mungkin juga saya berdarah Sulawesi. Sama dong kita. Selalu mendukung Ibu. Semoga Amin, Ibu terpilih makasih. lagi dan Ibu Amin. bisa menjalankan semua tugas-tugasnya pada saat Amin, mengisi sampai masa jabatan ini habis. Terima kasih Ibu Zainab. Tapi ingat, menutup acara hari ini Ibu sebutkan dulu dong tagline-nya perempuan parlemen, Ibu ya sebutkan. Maju terus perempuan Indonesia. Yeay, terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.